Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladhi istafahu min bainil ummah. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak henti-hentinya khatib yang berdiri di mimbar mulia ini menganjurkan untuk sang khatib sendiri serta semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada satu hari dalam sepekan ini yang jumlahnya 7, satu hari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut dikhususkan, diagungkan oleh Allah taala. Hari tersebut adalah hari di mana Adam diciptakan. Pada hari tersebut juga Adam dimasukkan ke surga. Pada hari tersebut juga Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke muka bumi. Hari tersebut awalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat-umat sebelum orang Islam untuk memilihnya. Ternyata orang-orang Yahudi memilih hari setelahnya, yaitu hari Sabtu. Sedangkan umat Nasrani memilih hari setelah orang-orang Yahudi, yaitu hari Ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita sabda baginda dengan memilihnya untuk mengagungkan hari tersebut, yaitu hari Jumat. Hari ini hari agung. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hari terbaik yang matahari terbit padanya adalah pada hari Jumat. Hari yang dimuliakan. Untuk memuliakannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki umat muslim, mewajibkan pada kita semua laki-laki yang sudah balik, berakal, sehat, untuk menghadiri sholat Jumat. Yang tidak menghadirinya karena lalai, tidak ada alasan, tidak ada udzur syar'i 3 kali, maka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tubi'a ala qalbi, hatinya akan ditutup. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah. Bersegeralah untuk melaksanakan salat tersebut. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal tersebut lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Lebih baik dari apa? Dari semua hal, terutama bagi laki-laki. Karenanya sebagian ulama di mazhab Hambali mengatakan jika ada laki-laki jual beli setelah azan yang kedua, maka jual belinya tidak sah, batal. Barang yang dijual belikan itu seolah-olah hasil curian, hasil nyolong dari orang lain, haram dimakan, kata mazhab Ahmad bin Hanbal. Menurut jumhur tetap sah tapi berdosa. Ini beda dengan perempuan, karena perempuan tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat disyariatkan agar kita laksanakan memiliki tujuan khusus. Tujuan yang begitu banyak, hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan salat Jumat. Karenanya untuk menggapai tujuan tersebut, syariat menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan adab-adab Jumat. Apa adab-adabnya? Yang pertama, dianjurkan untuk mandi sebelum hadir untuk sholat Jumat. Kapan mulai mandinya? Kata ulama Syafi'iyah, sunnah mandi Jumat mulai berlaku setelah waktu subuh datang. Kalau waktu subuh sudah datang, maka sudah disunnahkan mandi Jumat. Mandi sebagaimana mandi wajib, namun ini niatnya mandi sunnah. Rasul memerintahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, namun jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk mendatangi masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, siapapun yang datang pada waktu pertama kali untuk menghadiri salat Jumat, maka dapatnya pahala seperti orang kurban unta.
Sedangkan yang datang di waktu kedua seolah-olah mendapat pahala seperti kurban sapi. Yang datang di waktu ketiga seperti kurban kambing. Yang datang di waktu keempat seperti kurban ayam. Yang datang di waktu kelima seperti kurban telur. Kalau imamnya sudah berdiri di mimbar seperti ini, sampaiannya baru datang, maka nggak ditulis oleh malaikat pahalanya, maksudnya sah ya sah, gugur kewajiban ya gugur. Tapi apa manfaatnya kalau tidak mendapat keutamaan dari menghadiri sholat Jumat itu sendiri? Apakah ada panggilan yang lebih layak kita jawab, lebih penting untuk kita datangi, melebihi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin tidak ada. Tapi kadang kita sudah tahu ini hari Jumat, selayaknya kita persiapkan dengan maksimal. Kita datang ke masjid itu ibadah. Jalan kita sudah dihitung ibadah. Duduk kita untuk menunggu waktu azan, waktu khatib naik, itu sudah dihitung salat. Begitu Nabi sabdakan, siapapun yang menunggu salat jamaah itu sudah dihitung salat. Tapi uniknya terkadang kesibukan duniawi ini lebih kita anggap penting, lebih penting dibandingkan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini kalau kita mau banding, ambil perbandingan dari zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zaman sekarang. Ibunda Aisyah meriwayatkan dalam hadis sahih, dulu orang-orang yang dari Awali itu daerah yang jauh dari masjidnya Nabi. Jaraknya kalau sekarang antara 5 sampai 7 kilo dari masjidnya Nabi. Itu sekira-kira jam 10-an, jam 11-an, kalau duhurnya jam 12, sudah datang di masjid. Jauh sekali, 3 kilo. Ini perumahan, saya yakin kagak ada sekilo ini dari ini ujung perumahan sampai ujung gerbang sono, yakin saya nggak ada sekilo. Itu pun kalau zaman dulu namanya juga padang pasir. Padang pasir kalau lagi badai gelap, kagak kelihatan tuh jalan. Mending ada sepeda motor, mending ada sepeda ontel, naiknya kuda atau naiknya unta, atau mungkin jalan kaki bagi yang tidak punya kendaraan. Itu beberapa jam sebelum waktu Jumat sudah pada datang. Untuk apa? Untuk merayakan hari raya mingguan ini. Jumat itu hari rayanya dengan sholat, ya sholat ini. Karenanya suruh meninggalkan perdagangan. Suruh meninggalkan apa? Kalau sudah mendengar waktu Jumat, dipersiapkan. Jangan sampai datang ke masjid ini niatnya untuk tidur, nih mohon maaf. Karena tidak jarang orang datang sholat Jumat ke masjid ini mohon maaf niatnya pengen tidur. Karena kebanyakan nih, mungkin suara khatibnya lembut, mungkin suaranya tidak menghentak, tidak menggema, atau kurang kenceng nih speakernya, volumenya. Akhirnya baru juga naik mimbar, belum ngomong, bahkan baru azan sudah tidur. Persiapkan. Kalau memang sampean suka ngantuk untuk Jumat, tidur dulu sebelum Jumat, pasang alarm, minta istrinya untuk bangunkan. Karena di sini dinilai oleh para malaikat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kalau sudah masuk masjid, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sebaik-baiknya shaf laki-laki itu yang depan sini. Yang paling baik namanya shaf itu dengan ijma, dengan tekstual sabda Nabi, itu yang depan. Sampai Rasulullah sabdakan, seandainya umatku tahu pahala berada di shaf depan ini, seandainya dibuka gitu, pasti mereka akan rebutan. Kalaupun tidak ada jalan lain untuk dapat shaf depan ini kecuali diundi, pasti umatku bakal ngundi untuk dapat shaf depan ini loh Pak. Jadi heran, sangat heran gitu. Dua dunia yang sangat berbeda. Ya, sebagai pengalaman saja.
Ketika saya berada di Arab, setengah jam sebelum waktu azan, setengah jam aja, rata-rata masjid itu 1, 2, 3, 4 shaf itu biasanya sudah penuh, udah kagak ada. Itu kadang imamnya belum datang, karena memang sunnah bagi imam datangnya belakangan. Kalau zaman Nabi malah imam tuh datang langsung mulai azan, zaman Nabi seperti itu. Tapi kadang di negara kita ini, negara yang menjadi kebanggaan oleh bangsa Arab, negara dengan penduduk mayoritas Islam, jumlah penduduk negara terbesar sedunia, ketika kita lihat realnya, sholat Jumatnya masih males-malesan. Setiap Jumat tuh si pembawa acara, bagian dari DKM pasti mengingatkan, tolong shaf depannya diisi. Sampai itu punya telinga atau tidak? Ini shaf yang paling mulia oleh baginda Nabi, shaf yang paling depan. Bukan datang duluan malah cari sandaran. Emang kurang toh nyandar di rumah. Ini shaf begitu banyak di depan, kosong, dibiarin. Malah carinya shaf yang di belakang. Unik memang negara kita, bangsa kita, sebagiannya maksudnya, tentunya tidak semua. Jadi mari kita perbaiki. Ini sholat Jumat ada pahalanya. Ya sebisa mungkin kita udah banyak salahnya kita, ya saya semuanya lah banyak salahnya. Sebisa mungkin kita laksanakan kewajiban dengan sesempurna mungkin. Datang yang duluan, pilih shaf juga shaf yang di depan. Kalau di Arab ini malu gitu, shaf. Malah biasanya orang datang belakangan pengen desel-desel ke depan. Itu real, tiap Jumat saya temui. Datang belakangan saking pengennya di shaf di depan. Itu tolong pinggir kanan kiri, tolong bagi sebentar biar bisa masuk ke shaf depan. Lelaki tanya, udah datang duluan, depannya kosong, kok yang milih shaf yang belakang? Berarti ini kurang paham dengan adab-adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita datang duluan, ngapain? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Zikir dengan memperbanyak sholawat. Baginda Nabi sabdakan, perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat. Capek baca sholawat, baca surat Al-Kahfi. Tuh mushaf sudah disediakan oleh DKM, sudah dibelikan mushaf banyak, tidak tahu itu dibuka atau tidak. Baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat sambil menunggu imam datang. Udah selesai mau ngapain? Perbanyak salat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sambil menunggu imam. Itu juga disunnahkan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih Muslim radhiyallahu taala anhu. Jadi ikhwatal iman, mari kita tingkatkan semangat kita untuk menghidupkan masjid, semangat kita untuk melaksanakan salat Jumat sesuai dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tsumma assalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya adalah anjuran kita datang ke masjid menggunakan baju dan pakaian terbaik. Pakailah baju terbaik ketika datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa memakai jubah warna hijau untuk sholat Jumat khusus. Rasul menganjurkan kita memiliki pakaian warna putih yang cerah untuk kumpul dengan manusia. Pakai baju terbaik, pakai minyak wangi. Mandi pakai baju terbaik, pakai minyak wangi.
Jadi ketemu dengan teman-temannya kelihatan seger. Jangan ketemu dengan teman kelihatan kumel, baru bangun tidur, belum mandi, bau pula. Kadang bau rokok, kadang bau jigong, kadang bau ketek dan semuanya. Jangan. Dianjurkan kita ketemu, kumpul di rumah Allah dalam kondisi bersih, wangi, hingga disenangi oleh para malaikat. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah dalam mendengarkan khutbah Jumat ini, maka tidak diperbolehkan ngobrol. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian bilang saja kepada temannya, faqad laghaw, hilang pahala Jumatmu. Sekarang ini banyak, kadang ini mohon maaf, nggak mau kelihatan oleh khatib kadang. Kenapa? Sambil lihat smartphone, sambil lihat HP, sambil lihat status, sambil update status. Itu sudah laghaw, meskipun tidak ngobrol, meskipun tidak ngomong. Jadi lagi-lagi salat Jumat ini disyariatkan punya tujuan khusus, ada pahala mulia. Sampai kalau ada orang mati di hari Jumat saking mulianya ini hari, maka dianggap mendapat pahala mati syahid, tentunya bagi orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, hidayah kepada kita untuk menjadi benar-benar pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya secara pengakuan lisan tapi secara pengamalan juga menjadi benar-benar pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallu wa sallimu ala man qad amarakumullahu bis salati wassalamu alaihi haitsu qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu, istaqimu, wa'tadilu. Dirapatkan luruskan shafnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.